Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan, kito genki desu ne. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya hari ini. Nah, minasan, ini adalah video yang ke-9 atau episode 9. Nah, episode ke-9 ini masih ada sangkut pautnya dengan episode ke-8, yaitu membahas kata kerja seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Judulnya adalah 10 kata kerja bahasa Jepang yang wajib kamu ketahui. Nah, di sini ada full pembahasan dan plus ada contoh kalimatnya. Jadi nanti ada kata kerja plus ada contoh kalimatnya. Bagaimana cara menggunakan kata kerja bahasa Jepang tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari di episode ke-9 kali ini. Jadi, langsung saja kita mulai pelajarannya. Oke, minasan, ini adalah yang pertama, nomor 1, yaitu kata kerja bahasa Jepang aimasu. Nah, artinya menemui atau bertemu. Kemudian contoh kalimatnya, watashi wa kino eki de tomodachi ni aimashita. Nah, artinya kemarin saya menemui teman di stasiun. Seperti itu. Jadi watashi wa kino kemarin eki de di stasiun, tomodachi ni teman ya, tomodachi ni aimashita. Saya telah menemui teman di stasiun kemarin. Nah, jadi udah sempat belajar bentuk lampau bahasa Jepang ya dalam perubahan bentuk kata kerja, di mana akhiran mas diubah jadi masta. Nah, ini contohnya. Aimas bertemu menjadi aimasta. Berarti kan telah bertemu, seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk contoh kalimat yang pertama ini. Baik, kita langsung menuju ke contoh kalimat atau kata kerja yang kedua. Mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah yang kedua. Kata kerja bahasa Jepang, asobimasu. Nah, asobimasu ini artinya bermain. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Kodomo tachi wa koen de asondeimasu. Nah, jadi artinya anak-anak sedang bermain di taman. Kodomo tachi wa, anak-anak, koen de, di taman, asondeimasu, sedang bermain. Nah, ini perubahan bentuk kata kerja teimas ya, cuma karena ini asobimas akhirannya bu ya, bimas, atau asobu akhirannya bu, jadi perubahannya jadi ende ya. Nah, itu nanti lebih detail lagi di episode-episode yang akan datang ya. Kita akan bahas perubahan bentuk kata kerja lebih mendetail lagi, karena masih ada beberapa perubahan bentuk kata kerja ya, selain yang kita pelajari kemarin, bentuk lampau dan bentuk negatif. Nah, jadi asondeimasu itu bermakna kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi anak-anak sedang bermain di taman. Kodomo tachi wa koen de asondeimasu. Nah, oke, itu adalah contoh yang kedua, kata kerja yang kedua. Jadi mari kita cek langsung ke nomor 3 dan contoh kalimat kata kerja yang ketiga. Mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah kata kerja yang ketiga, yaitu araimasu atau mencuci. Contoh kalimatnya, Kimura-san wa ima kao wo aratteimasu. Nah, artinya saudara Kimura-san, ima saat ini, kao, wajah ya, kao, wo partikel untuk menunjukkan objek dari kata kerja transitif ya, yaitu araimasu, mencuci. Jadi kao aratte imasu. Nah, ini juga bentuk yang sedang berlangsung ya, teimasu. Jadi ini juga suatu perubahan bentuk kata kerja, cuma kita belum pelajari lebih detail ya. Jadi kita pahami saja dulu arti dan maknanya. Kao aratte imasu. Nah, artinya sedang mencuci muka. Kao wajah ya, atau muka. Jadi Kimura-san wa ima kao aratte imasu. Saudara Kimura saat ini sedang mencuci wajahnya atau mukanya, seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke nomor 4 atau contoh kalimat kata kerja yang keempat. Mari kita cek. Baik, minasan, ini adalah kata kerja yang keempat, yaitu arimasu, artinya ada atau berada. Jadi kata kerja ini untuk menggambarkan keberadaannya, jadi artinya ada. Contoh kalimatnya, anata no hon wa watashi no kabang ni arimasu. Jadi anata no hon, buku kamu, anata no hon wa watashi no kabang, kabang tas, jadi watashi no kabang, tas saya, watashi no kabang ni, menunjukkan titiknya, watashi no kabang ni, di tas saya ya, watashi no kabang ni arimasu. Arimasu artinya ada. Jadi
Anata no hon wa watashi no kabang ni arimasu. Buku kamu berada atau ada di tas saya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk kata kerja yang ini. Hanya untuk menggambarkan keberadaan yang artinya ada. Nah, nanti di nomor 5 juga ada kata kerja arimasu, tapi dengan makna yang berbeda. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah contoh yang berikutnya. Nomor 5 masih sama, arimasu juga, cuma di sini artinya berbeda, yaitu artinya memiliki atau punya. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa jidosha ga ichidai arimasu. Nah, artinya saya memiliki 1 unit mobil. Nah, jadi watashi, saya, jidosha ga, jidosha itu mobil ya, jadi kemudian ichidai 1 unit arimasu. Nah, artinya memiliki atau punya, seperti itu. Jadi watashi wa jidosha ga ichidai arimasu. Saya memiliki 1 unit mobil. Jadi ichidai ya, itu untuk pengucapan perhitungan untuk barang-barang semacam elektronik atau yang besar lah ya. Bisa untuk TV, bisa untuk kulkas, bisa untuk mobil, semacam itu. Jadi watashi wa jidosha ga ichidai arimasu. Saya memiliki 1 unit mobil. Baik, minasang, mari kita cek yang nomor 6. Baik, minasang, ini adalah kata kerja yang ke-6, yaitu iimasu, atau artinya mengatakan atau mengucapkan ya. Kemudian contoh kalimatnya teman-teman kita lihat. Isha wa watashi ni osake wo nomanai you ni iimashita. Nah, artinya dokter mengatakan kepada saya supaya tidak meminum sake. Jadi isha wa dokter, isha, kemudian watashi ni kepada saya, watashi ni ke saya gitu ya. Osake o nomanai you ni, nah itu supaya tidak minum sake. Osake o nomanai you ni iimashita. Nah, mengatakan. Jadi dokter telah mengatakan supaya tidak minum sake pada saya, atau dokter mengatakan kepada saya supaya tidak meminum sake, seperti itu. Jadi nanti ada pola kalimat titik-titik nai yo ni, yang artinya supaya tidak titik-titik, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman contoh kalimat yang ke-6. Mari kita cek slide selanjutnya, nomor 7 atau contoh kalimat yang ke-7. Oke, minasang, ini adalah contoh yang ke-7. Kata kerjanya okurimasu, artinya mengirim. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa chichi no tanjoubi ni presento wo okurimasu. Okurimasu. Nah, jadi artinya saya akan mengirimkan sebuah hadiah pada hari ulang tahun ayah saya. Jadi watashi wa saya, chichi no tanjoubi. Chichi no tanjoubi, hari ulang tahun ayah. Chichi no tanjoubi ini titiknya ya, pada ulang tahun ayah. Presento, hadiah. Presento wo okurimasu, jadi mengirimkan hadiah pada hari ulang tahun ayah. Jadi saya akan mengirimkan sebuah hadiah pada hari ulang tahun ayah saya. Watashi wa chichi no tanjoubi ni presento wo okurimasu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, mari kita langsung menuju ke slide ke-8 atau nomor ke-8 atau contoh kalimat kata kerja yang ke-8. Mari kita cek. Oke, minasang, ini adalah contoh yang ke-8. Kata kerjanya adalah utaimasu atau menyanyi atau bernyanyi. Contoh kalimatnya, Tanaka-san wa nihon no uta o utau no ga jouzu desu. Jadi saudara Tanaka atau Tuan Tanaka sangat pandai menyanyikan lagu Jepang. Jadi Tanaka-san wa, Tuan Tanaka, nihon no uta, itu artinya lagu Jepang ya. Uta itu lagu, jadi nihon no uta, lagu Jepang. Nihon no uta o utau no ga. Nah, ini kata kerja dari utaimasu ya. Utaimasu, kata kerja dasarnya itu utau. Nah, itu belum kita pelajari juga. Di episode yang akan datang kita akan pelajari tentunya tentang kata kerja dasar. Jadi utau no ga jouzu desu. Jadi pandai, jouzu itu kata sifat bahasa Jepang artinya pandai. Jadi pandai menyanyikan lagu Jepang, seperti itu. Jadi Tanaka-san wa nihon no uta o utau no ga jouzu desu. Tuan Tanaka sangat pandai menyanyikan lagu Jepang. Oke, minasang, ini adalah contoh yang ke-9. Kata kerjanya urimasu, artinya menjual. Contoh kalimatnya, watashi wa online de onigiri toyu nihon ryori wo urimasu. Nah, artinya saya menjual masakan Jepang yang disebut onigiri secara online. Jadi watashi wa
onrain de. Nah, onrain itu artinya online ya dalam bahasa Jepang. Onrain de. Nah, partikel de di online atau secara online. Onigiri. Nah, itu salah satu nama masakan Jepang atau makanan Jepang ya. Onigiri toyu. Nah, ini salah satu bentuk pola kalimat yang insya Allah nanti ke depan tentu akan kita pelajari juga. Jadi, makna toyu adalah yang disebut seperti itu. Jadi onigiri toyu yang disebut onigiri. Onigiri toyu nihong ryori. Masakan Jepang yang disebut onigiri. Onigiri toyu nihong ryori wo urimas. Nah, jadi menjual masakan Jepang yang disebut onigiri di online atau secara online seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Contoh yang ke-9. Oke minasang, ini adalah yang ke-10 atau yang terakhir. Yaitu kata kerjanya bahasa Jepangnya okimas. Nah, artinya meletakkan ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Tomodachi wa watashi no jashi o terebi no ue ni okimas. Nah, artinya teman saya meletakkan majalah saya di atas televisi. Seperti itu. Jadi, tomodachi wa teman, watashi no jashi. Jashi sudah kita pelajari ya. Artinya majalah. Watashi no jashi, majalah saya. Watashi no jashi o. Nah, terebi no ue artinya atas televisi ya. Ue itu terebi no ue, atas televisi. Ue atas artinya untuk posisi. Terebi no ue ini, nah partikelnya untuk tunjukin titiknya ya. Jadi di atas televisi. Terebi no ue ini okimas, meletakkan di atas televisi majalah saya. Jadi tomodachi wa watashi no jashi o terebi no ue ni okimas. Teman saya meletakkan majalah saya di atas televisi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk episode ke-9 kali ini mengenai 10 kata kerja bahasa Jepang yang tentunya wajib kamu ketahui sebagai pemula pembelajar bahasa Jepang. Nah baik teman-teman, mungkin kurang lebih cukup sampai di sini untuk episode ke-9 kali ini mengenai kata kerja bahasa Jepang. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube kami Happy Nihongo dengan like, comment, share dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya tentunya untuk mengetahui update terbaru setiap harinya mengenai Happy Nihongo. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Baik teman-teman, kalau begitu saya pamit. これで終わりです。日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。